jalannya pertandingan, kasih semangat itu wasitnya. Jadi dia percaya diri, ada yang counter dan luar begitu. Jadi dia mulai percaya diri itu Pace. Jadi dia harkat buat angkat. Dulunya yang dulu orang pandang sepele, sekarang mulai panggil abang begitu. Jadi teman dia begini, kegiatan kita berjalan baik, tertib, aman, terkendali. Akhirnya mulai kita diberi kepercayaan dari kejaksaan mulai kasih kita kegiatan. Walaupun dia punya staf, dia bilang nanti teman-teman kanjal. Jadi namanya komunitas itu kanjal, komunitas anak jalan. Jadi kanjal kalian yang tolong bikin kami punya hari HUT kantor Hadiaksa. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Metro Balim. Kali ini saya akan podcast dengan seorang sosok di mana dia ini dari jalanan dan kali ini sudah mempunyai posisi yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya bersama kakak Yomi Kogoya. Selamat datang kakak. Ya. Selamat datang lagi, sudah mau hadir di rumah podcast Hunai di Metro Balim. Ini saya sempat dengar cerita dari beberapa orang tentang kakak punya perjalanan, tentang dari anak jalanan. Itu seperti apa kakak ceritanya? Iya, terima kasih. Sebenarnya teman-teman atau kami yang di jalanan tidak bisa ada di jalan kalau tidak ada tempat-tempat titik-titik perkumpulan anak-anak jalanan itu. Jadi ceritanya nih kakak bisa ada di situ sejak tahun 95 ke atas, umur 5 tahun ke atas itu kakak sudah di jalan. Kakak sudah di jalan sekitar umur 5 tahun itu kakak sudah di jalan. Ceritanya waktu itu kakak punya bapak meninggal juga. Bapak dulu PGI di Persib, di bandara. Jadi begitu bapak meninggal, kami anak-anak ini sudah hilang perhatian, hilang kasih sayang. Akhirnya kami terjun ke jalan. Di usia 5 tahun? Iya, 5 tahun itu sudah kakak itu sudah mulai di jalan. Tapi, kalau kakak sendiri berapa bersaudara? Kami ada sekitar 7 bersaudara. Tapi kakak yang tua ini ada di Makassar. Dia sudah pindah agama, sudah tinggal di sana, tidak pernah pulang. Waktu bapak meninggal juga tidak pernah pulang. Waktu saya masih bayi baru dia pergi ke sana. Jadi sudah pindah agama lagi, Muslim. Okay. Jadi pada saat usia 5 tahun kakak sudah berada di jalanan ya, karena sering ke jalan mencari uang sendiri dengan cara cuci mobil. Terus kita mulai isap Aibon, mulai minum. Kakak yang tua juga suka Aibon. Iyo. Itu pernah kakak? Sudah pernah Aibon ke tarik tiner. Sudah pernah. Dari Aibon mau kecil yang segi besar, segi 4 dulu kita bilang tuh Aicha. Iya. Sebutan di sini Aicha. Iya, Aicha. Berarti untuk minta maaf kakak, saya ulik agak sedikit jauh, agak lebar. Jadi untuk masalah Aibon sendiri memang sudah ada dari dulu. Sudah ada itu dulu. Sudah lama. Oke. Dan kakak adalah salah satu orang yang pernah ada di dunia itu. Iya, di lingkaran itu. Sudah pernah Aibon, minum juga. Kakak juga suka mabuk juga, jadi kadang masih kecil itu pikul-pikul saya lagi, kadang ke agen, tidur di agen juga, jadi kadang minum. Jadi sudah hidup memang sudah di situ sudah. Baru usia 5 tahun. Tapi mulai pindah. Kadang keluar masuk sekolah tidak benar.
Dan itu kakak selama, minta maaf kakak, menggunakan iPhone, masih minum juga, itu berapa lama selama sekolah itu? Selama sekolah itu masih. Jadi pagi, pulang sekolah itu tetap beli iPhone. Kadang saya simpang di rumput-rumput, kasih masuk, tutup dia kaleng tuh, tutup rapat, baru kasih masuk di sekolah. Ke sekolah juga tuh duduk paling belakang. Guru kasih tugas juga tidak, sudah berapa kali satan kelas juga. Oh sudah berapa kali? Satu kali. Minta maaf kakak, ini untuk beli iPhone sendiri itu. Itu bagaimana sampai kakak bisa dapatkan itu? Dari kerja-kerja apa saja gitu? Itu kita cuci mobil. Oh cuci mobil? Iya, cuci mobil, kadang curi. Kadang dengan mencuri juga. Wow. Iya. Ini masa lalu yang sangat kelam sekali nih. Iya, kadang baru kita mau dapat uang dari siapa? Jadi dari uang itu makan sampai akhirnya minum apa segala macam gitu. Iya, kadang kita curi apa, lihat begini kalau ada BBM kah, terus macam bensin di rumah-rumah orang. Karena bensin kan laris tuh di Wamena, memang solar kah atau ban mobil kah. Sampai ban mobil Iya, juga. ban mobil juga kita lepas, baru jual ke supir. Dulu kan Artop, sekarang baru muncul Strada. Oh iya. Jadi Artop tuh kadang kita ganti dengan batu-batu besar baru lepas tumpuk ban. Tapi pernah tidak ketahuan dari orang-orang sampai, oh ini siapa yang curi misalnya, ini Dian. Pernah ketahuan? Tidak pernah, cuma satu kali yang masuk mau angkat bensin, itu baru satu kali ketahuan. Itu yang kita kasih tinggal barang baru kita lari semua. Berarti memang pada saat dulu kakak punya kehidupan waktu itu memang sangat-sangat jauh sekali dari kehidupan yang sekarang. Memang kakak dulu sudah di jalan, mau bilang hidup, ya kita mandiri. Tapi teman-teman di jalan selalu kita tidak mengharapkan orang. Kadang kita baik dengan tetangga, terus baik dengan bos-bos yang punya mobil. Jadi kadang kita tetangga-tetangga itu kita kerjasama di situ. Mereka suruh kita jaga dong punya ada tetangga saja punya kambing. Jadi sering suruh jaga kambing, hanya pikir untuk makan saja. Kadang dia kasih kita makan nasi, itu yang penting bisa makan. Kadang dengan cara cuci mobil. Jadi dari pagi itu kadang kita kumpul pagi subuh jam 5 kita suruh keluar ke jalan besar, suruh jaga mobil. Ini biasa jaga mobil untuk apa nih kakak? Itu untuk ini cuci mobil. Cuci mobil? Iya, jadi don cuci biasanya 2 orang. Jadi kita cuci kadang bayar 2.500. Satu orang dibayar 2.500. Iya, 2.500. Terus 2 orang 5.000. Jadi 2.500 itu kita bagi 2. 5.000 Iya, kita bagi 5.000 2. bagi 2. Jadi 2.500 kita bagi. Satu hari tuh biasa kakak dengan teman-teman tuh biasa dapat berapa mobil untuk cuci? Itu kadang 3 mobil. 3 mobil itu kita sepanen sudah. 7.500 itu sudah uang besar sudah. Minta maaf kakak. Untuk iPhone sendiri waktu itu beli harganya berapa? Itu 2.500 kalau tidak salah. 2.500? Iya, 2.500 naik ke 5.000. Jadi kita beli itu patungan. Itu ukurannya seperti apa waktu itu? Dia kayak ini, kayak gelas ini. Gelas kecil itu? Iya, gelas ini. Jadi itu yang dia kan utuh. Jadi nanti teman kita patungan beli baru kita bagi tengah. Yang satu kaleng kosong, memang sudah ada persiapan. Jadi yang bekas goreng isap tuh, kering begitu, tumpah dia lagi. Jadi kalau sudah ada barang itu sudah teman-teman tenang, sudah menikmati itu. Di usia berapa kakak untuk akhirnya sudah tidak mau lagi untuk pakai iPhone, minum? Itu di usia berapa? Jadi ceritanya nih, kakak nih selama masih aktivitas mabuk minum, SMP, SMA juga tuh masih mabuk juga. Ke sekolah, kadang ke sekolah, pulang sekolah juga tuh masih ada iPhone. Pulang tetap lanjut iPhone. Tapi sekolah tidak pernah putus. Setiap saya lihat jam
untuk berangkat sekolah, lanjut sekolah terus. Jadi setelah pulang kembali ke ini, ke agen agen lagi ke tempat cucian mobil. Cucian mobil. Jadi dari situ saya dengan teman-teman banyak, tapi aktivitas itu banyak teman-teman saya yang meninggal juga. Ini meninggal karena apa nih Kak? Karena ya mungkin dia punya perilaku hidup. Tapi saya dulu kan tidak tahu pacaran, tidak ada perempuan yang suka saya juga dulu. Bagaimana kita pegang iPhone saja, pegang kalian saya di jalan begini. Jadi saat ke sekolah pulang juga teman-teman sekolah lihat saya juga kadang bilang iPhone itu anak iPhone besar itu begitu. Iyo. Jadi kalau ke sekolah juga duduk di ujung paling ujung. Ke sekolah juga guru tanya juga saya paling pilih tempat yang paling ujung, takut dapat tanya guru. Tapi pernah ketahuan dari guru kah tidak? Tidak pernah. Kadang lo lihat tapi orang tidak tegur. Cuma kalau aktivitas begitu kan kita sekolah kan di Sinatma, ya BPG saya. Alumni SMP juga situ, SMA juga di situ. Nah tadi kakak belum jawab saya punya pertanyaan. Itu bagaimana sampai akhirnya kakak bisa lepas Aibon? Itu sejak kakak turun tamat SMA, baru kakak turun kuliah ke Jayapura. Pas saat turun ke Jayapura, turun langsung teman-teman di gereja Baptis. Kakak kan di gereja Baptis ibadahnya. Jadi gereja Baptis Kostur ini awal kakak turun langsung dong kasih kepercayaan kakak jadi kakak pengasuh. Langsung? Iya. Jadi begitu turun langsung jadi kakak pengasuh. Jadi sudah ini saya sudah doakan lagi, ini belum apa-apa lagi sudah jadi kakak pengasuh. Tapi pada saat itu kakak tidak tolak, langsung kakak mau saja. Iya kan, do minta anak-anak yang baru turun dari Wamena tolong perkenalkan diri, langsung ambil bagian di gereja. Jadi bagi kelas langsung sekolah minggu. Jadi kita kan yang turun kan calon mahasiswa. Jadi do pilih untuk kalau bisa yang calon mahasiswa mengajar untuk anak-anak SMA, SMP. Jadi ini orang pertama turun langsung kasih kakak pengasuh bagaimana? Saya langsung pilih saya mau mengajar yang ini anak-anak sekolah minggu. Jadi saya dengan terpaksa saya pilih itu anak sekolah minggu daripada anak SMP atau SMA. Iya. Nanti bertabrakan nih kan. Bertabrakan. Saya takut juga belum siap bro. Oke, kakak minum dulu. Minum kopi dulu. Iya baik. Ya. Ini kopi, kalau kalian mau minum kopi kalian bisa datang ke kantornya Metro Balim. Jadi di jalan apa ini? Jadi kalau kalian mau minum kopi ini kalian bisa datang ke jalan Sumatera Kompleks Tolmis, Kompleks Tolmis. Di sini ada kopi Baliem Blue Coffee. Terus ini ada kopi Anhar. Oh, Anhar, minta maaf. Ini kopi Anhar. Jadi kalau kalian mau minum kopi ini, kalian bisa datang ke tempat di Metro Balim sini. Nah, ini punyanya Kakak Kelly. Kita sudah pernah podcast juga. Kalau ini Anhar. Ya, dari mana ini? Ini dari Yalimo. Ya, UMKM dari Yalimo. Ini juga UMKM. Gitu. Kalau yang Baliem Blue Coffee dari Jayawijaya. Bagaimana kakak kopinya? Ya baik. Saya rasa dulu izin. Silakan kakak, silakan. Memang luar biasa. Dia perasa kelas betul, rasa Wamena. Oke, kita lanjut lagi kakak. Akhirnya kakak dipilih menjadi kakak pengasuh. Dan itu butuh proses kakak. Untuk bagaimana lupakan semua kakak punya masa-masa kelam itu. Tapi akhirnya bisa untuk melayani ini sekolah minggu. Jadi karena saya turun ke Jayapura kan saya tidak ada keluarga. Sama sekali di Jayapura. Awalnya kan kita turun nih karena kita mau tidak ada rumah sendiri di sana. Jadi terpaksa tinggal dengan keluarga dan bapak dia. Karena bapak dia juga nih kan penatua gereja di bawah. Dia yang merintis gereja itu. Jadi
kita tinggal dengan dia, suka tidak suka kita harus melayani di gereja begitu. Bapak juga arahkan kita untuk pelayanan di gereja. Oh, berarti dituntut bagaimana harus bisa melayani juga. Iya, jadi kita waktu itu tinggal dengan Bapak mengarahkan kita ke gereja, sudah kita masuk langsung dipilih jadi kakak pengasuh. Jadi sudah tinggal di bawah, sambil berjalan waktu kakak dipercayakan lagi jadi ketua pemuda di situ. Tapi untuk prosesnya untuk kakak lupakan, kakak punya masa seperti itu biasa kan ada kecanduan kan tidak kakak kalau? Ada itu kita kalau namanya orang play Ibon itu kita menikmati betul. Jadi kita bisa kasih subur tanaman, bisa bela gunung, bisa syuting film di atas awan, bisa. Itu Awan-awan tuh kita bisa jadikan satu kerajaan. Kita ciptakan kerajaan di atas, ada raja-raja, semua pengawal istana di atas awan tuh. Ada kereta kuda yang lewat. Di situ pengantinnya kita. Ada perempuan ratu dengan rajanya kita. Itu saat kita supply pun kita bisa buat halusinasi sampai ke sana. Jadi kita kayak ada di dimensi lain begitu. dan itu terjadi waktu itu. Iya, jadi itu kan kadang kita kalau supply itu ada kita tarik ini bintang nih kalau malam. Iya. Kita tarik bintang tuh kayak main layang-layang begitu. Ada layang, dia benang itu cuma orang-orang tertentu yang jago saja yang bisa play Ibon, jago saja yang bisa dapat benangnya itu. Kalau kita sudah bisa dapat benang berarti anak itu dia jago. Jadi tidak semua anak play Ibon tapi bisa dapat benang itu. Jadi kita main gitu, dia bintang itu kita buat dia kayak layang-layang sambil pegang begini baru tarik begini. Itu tuh kelihatan nanti bintangnya bergerak. Kelihatan bergerak bintangnya. Jadi kalau mau kasih sambung penglihatan misalnya ada juga kalau pegang iPhone. Kakak juga baru kita mau satukan kita fokus kita ke bintang supaya ada pegang benang lagi. Iya. Kita kasih satu fokus. Adu kekuatan juga ada pikiran tuh kita mau tarik ke sini. Kakak juga kok lihat kita tidak sedikit geser. Oh ya sudah tarik sama-sama itu kita main layang-layang pegang talinya. Tapi selama di kakak di Jayapura sudah tidak lagi. Sudah, kakak sudah di Jayapura itu sudah karena kakak sudah dipercayakan jadi kakak pengasuh, kakak sudah takut lagi. Sudah karena saya sudah didoakan jadi saya takut lagi buat aktivitas kayak begitu. Mulai aktif di gereja. Sudah, kakak terkurung di gereja langsung pelayanan di gereja. Sampai jadi ketua pemuda, dipercayakan jadi ketua pemuda. Padahal dulunya kakak tidak pernah bicara depan. Sama sekali tidak pernah. Iya, dikasih doa saya takut sekali. Oh, selama di Wamena pada saat mau didoakan, kakak menghindar. Di Wamena kan kita jarang ke gereja, jarang sembahyang tuh. Jarang ibadah. Berarti ini semua ada campur tangan Tuhan. Akhirnya pada saat kakak melayani, kakak mendapat sebuah perubahan yang besar sekali. Pada saat tadi kan kakak bilang kakak ke Jayapura untuk kuliah. Kakak ambil jurusan apa waktu itu? Saya waktu itu ambil jurusan FISIP. FISIP? Iya, FISIP. Jadi sambil kuliah, jadi setelah saya sadar itu saya langsung ingat sama teman-teman di Wamena. Itu terbentuknya komunitas anak jalanan. Itu satu organisasi yang kita langsung bentuk. Itu setelah kuliah, sambil kuliah baru kakak pikir saya teman-teman bagaimana dengan teman-teman saya di Wamena. Jadi sambil kuliah saya naik turun. Kakak juga cari uang di bawah juga karena dapat uang, naik untuk pembinaan teman-teman di sini, mulai menyadarkan mereka dengan ini. Dulu kan dari Kodim sini mau ke misi sini teman-teman cuma sini kadang kita bakal pukul juga. Ya karena dari jalanan itu ya. Iya, ketemu di acara goyang Iya. kadang pakai pukul. Dari sini apa tidak bisa turun ke ini misi. Kadang Karujaya itu pakai jaga anak balkot misalnya di tol misi ini. Kadang pakai sapu juga di acara kalau malam. Tapi luar biasa pelayanan itu teman-teman banyak teman-teman saya di jalan itu saya dari sana sudah mulai punya komitmen untuk melayani teman-teman di Wamena.
Sambil sekolah tuh ada saya datang ke Wamena sini mulai pelayanan. Sudah hampir 20 tahun melayani di jalan. Ini kakak masuk akhirnya untuk mendekat ke kakak punya teman-teman yang dulu. Karena kakak bilang kakak naik turun dari Jayapura Wamena, Wamena Jayapura. Kakak pendekatan apa? Secara pengetahuan atau secara rohani kakak pendekatan ke mereka? Itu secara rohani, terus secara seni. Seni? Iya, seni juga. Terus kegiatan-kegiatan seni, ada kegiatan event-event yang kakak bikin juga. Lewat seni-seni, kemampuan bakat-bakat yang dong punya itu yang kakak mulai pendekatan lewat bakat-bakat mereka. Jadi itu apa akhirnya mereka mau Kita mulai bersatu. bersatu lagi? Kita bentuk ini. Awalnya kita bentuk organisasi nih, komunitas anak jalanan. Saya bilang teman-teman, orang lain tidak akan datang melihat kita, kecuali kita yang pernah ada di jalan. Jadi waktu itu kita pilih satu ketua umum dulu dari Wamena sini. Siapa yang terpilih waktu itu? Jadi waktu itu saya yang terpilih. Oh akhirnya kakak terpilih menjadi ketua umum anak komunitas anak jalanan. Jadi setiap titik tuh ada ketua-ketuanya. Sinatma ada ketuanya, terus Terminal 1 ada ketuanya, Terminal Pasar Baru ada ketuanya, Homom ada ketuanya, Misi sini ada ketuanya, Tolmi sini ada ketuanya, terus Woma ada ketuanya, gitu. Terus Terminal Tolikara ada ketuanya, Terminal Planijaya ada ketuanya, semua sampai ada Kimbim juga, Terminal Kimbim juga ada ketuanya, Prami juga ada ketuanya, sekitar puluhan ketua-ketua Porlab. Sampai sekarang ini masih aktif? Jadi setelah kami pelayanan itu kami bikin event-event kegiatan. Jadi ada teman-teman itu dia punya kemampuan juga. Jadi dong ada yang punya kemampuan di penari dance, terus ada yang di futsal, bola, tuh ada yang bola, terus ada yang bisa tarik suara menyanyi, terus ada yang bisa khotbah. Akhirnya kita mulai buat kegiatan-kegiatan ibadah KKR. Anak-anak jalanan ini? Jadi sumbernya itu dari kita sendiri. Kita mulai buat konser-konser rohani di titik sinagma, di pas jalan-jalan. Jadi kita mulai teman-teman sudah mulai bertobat tuh mulai penginjilan kembali ke jalan. Ada bagian rohani juga waktu itu ada kami punya bidang. Jadi bagian rohani itu namanya ada saudara saya Niko, dia sudah jadi pendeta sekarang, dan sudah ada satu gereja. Teman-teman itu yang latar belakang anak-anak di jalan. Kakak punya teman yang nama Niko ini punya latar belakang yang sama juga? Sama juga. Wow. Tapi dia dari anak polisi. Dia. Tapi akhirnya bisa menjadi pendeta. Iya, dia sudah jadi pendeta. Di situ ada beberapa teman-teman dari terminal dia sudah jadi pendeta juga. Ada Frans namanya Frans. Sudah jadi pendeta. Dulunya kacau juga. Terus banyak teman-teman yang sudah bertobat tuh banyak sekali. Berarti seangkatannya kakak ini yang sudah mulai berubah nih sampai akhirnya punya posisi yang luar biasa banyak sekali. Banyak teman-teman. Jadi saat kita bikin event-event itu kan banyak. Mulai teman-teman punya harga diri nih dorong mulai diakui event-event saat kita bikin tuh macam di lomba-lomba futsal, banyak lomba-lomba tuh kita sudah berapa kali. Jadi teman-teman bikin tidak tahu wasit tapi kita kasih kepercayaan sudah kok jadi wasit, dan yang nonton ini bukan sedikit orang, banyak orang lagi. Jadi teman-teman bikin event-event itu anak-anak dari terminal tuh yang kita bilang orang kok pegang, kok jadi wasit, kita bilang orang. Tapi dia modal kepercayaan diri, dia pegang juga tidak tahu ilmu wasit, ilmu ini, tapi dia pimpin karena kita juga kadang saya jadi komentator tuh untuk berikan spirit jalannya pertandingan, kasih semangat itu wasitnya. Jadi dia percaya diri, ada yang counter dari luar begitu. Jadi dia mulai percaya diri itu Pace. Jadi dia harkat mulai angkat. Dulunya yang dulu orang pandang sepele, sekarang mulai panggil abang begitu. Kadang kita bikin event-event dance, kita pakai, kadang Pemda juga kita mulai minta Pak Wempi, waktu itu zaman Pak Wempi, mereka mulai dukung gedung-gedung, fasilitas juga. Pemda dong lihat bagus kegiatan dan mulai dukung lagi.
eh, bantu gedung, fasilitas gedung. Jadi teman-teman yang jadi dewan juri juga teman-teman yang dari terminal juga anak-anak yang di jalan. Ini. Jadi kita mulai punya persatuan waktu itu kuat sekali. Yang dulunya susah itu anak bawah, anak jalan Rian, anak Sinatma, anak Kodim, anak Cumo itu sudah mulai anak terminal kita mulai bersatu bahwa kita jalan waktu itu memang atmosfernya luar biasa di waktu itu. Baru mulai event-event mereka mulai buat di dance. Yang hadir juga tuh anak-anak pejabat banyak juga. Banyak anak-anak pejabat, anak bupati yang menyaksikan Menyaksikan langsung. kegiatan-kegiatan kadang ini Forkopimda juga dari Kodim, Polres, sekarang dari Pemda juga. Jadi teman lihat begini kegiatan kita berjalan baik, tertib, aman, terkendali. Akhirnya mulai kita diberi kepercayaan dari kejaksaan. Kejaksaan mulai kasih kita kegiatan. Walaupun dong punya staf, dong bilang nanti teman-teman apa kanjal. Jadi namanya komunitas itu kanjal, komunitas anak jalan. Jadi kanjal kalian yang tolong bikin kami punya hari HUT kantor, hadiaksa. Kejaksaan tuh kalian yang jadi penyelenggara. Jadi kegiatannya di offer ke kita. Jadi kita yang rancang kegiatan. Sudah bagus, kadang Kodim lagi minta tolong lagi kita yang jadi kegiatan. Terus dari Polres lagi kadang minta, terus Pemda lagi. Pemda juga pernah kasih kami untuk menyediakan kegiatan event-event. Makanya dari situ banyak yang terdorong untuk mulai sadar akan bagaimana bisa berubah. Gitu. Itu. Jadi puji Tuhan di situ mulai teman-teman mulai ada pola berpikir dorong mulai dihargai, diakui keberadaan mereka. Yang dulunya cewek-cewek lihat orang juga rasa kayak sampah. Tapi begitu mereka yang jadi dewan juri, mereka yang sudah ada di atas panggung-panggung, jadi MC, kadang MC juga teman-teman wartawan dari apa RRI juga orang connect dengan kita minta gandeng untuk hadirkan dari teman-teman dari jalan. Jadi mereka tampil juga tuh. Jadi acaranya juga menarik juga waktu itu. Akhirnya dong punya martabat tuh mulai naik. Integritas tuh udah mulai naik, mulai dihargai, rasa solidaritas kita waktu itu tuh sudah mulai kuat betul waktu itu. Akhirnya puji Tuhan di situ itu yang seni olahraganya tuh yang tadi saya cerita. Terus pelayanan rohani kita mulai jalan lagi pelayanan ibadah. Jadi waktu ibadah itu kita KKR rohani. Iya. KKR banyak yang sudah bertobat. Gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, ini kan kita bicara masalah ini kan dari lama sekali, dari zamannya kakak sampai saat ini masih ada saja. Ini permasalahannya apa? Kenapa sampai tidak bisa untuk diberantas secara seluruh gitu? Khusus untuk di Wamena. Terima kasih Erik. Ini pertanyaan paling bagus. Jadi saya saat diundang dari ADDS Pocat ini saya rasa terima kasih dari teman-teman ini karena memang hal ini perlu publik tahu. Jadi teman-teman ini seperti dia ada jamur. Jadi begitu bibit lama mulai perubahan yang baru ini mulai tumbuh. Ini. Jadi kita yang angkatan-angkatan lama itu sudah mulai banyak yang bertobat. Teman-teman dulu di Jalan Irian, terus di tempat-tempat macam Cumo-Cumo yang lain ini kan dulu saya yang turun tutup semua nih, macam di Kodim, Jalan Bayangkara, terus di Misi, ya terus di Pantai Suan, ada tempat-tempat keramaian itu kan dulu saya yang tutup semua. Pasar Baru, saya dengan teman-teman, saya berapa orang kami tutup. Akhirnya titik-titik itu kita tutup, teman-teman mulai ada perubahan. Tapi yang sekarang datang ini memang dari kampung, dari desa, terus ada yang sudah, tapi di situ mereka mandiri memang. Dorang bisa dapat uang cepat di situ. Kalau ikut orang tua terus kadang jarang dapat uang 5-10 ribu ke atas susah. Tapi kalau dorang yang di jalan itu tutup karton saja sudah bisa dapat uang. Satu hari saya tutup tuh sudah bisa ada yang dapat berapa banyak juga itu. Bisa 20, 30. Ini dapat uangnya dengan cara seperti apa nih? Dorang cara tuh dengan cara dulunya ada waktu masih cuti dengan cara cuci mobil biasanya tuh. Terus ada kendetu, jadi kendetu. Terus tapi sekarang ada yang jadi sopir. Terus tapi teman-teman yang baru tutup karton yang kecil-kecil itu mereka tutup karton. Parkiran di situ, parkiran motor, di mall, terus di toko-toko, udah mulai tutup karton. Jadi saat tutup orang keluar belum kasih itu uang. Tapi
mereka nih sebenarnya yang sekarang ini orang tua mereka ada, keluarga sebenarnya ada, dan teman-teman ini ada yang datang dari Pemekaran, ada yang dari Pemekaran, terus ada beberapa kabupaten yang ada di Wamena sini. Berarti masalahnya ini sebenarnya adalah mereka yang sudah tidak ada, tapi seperti jamur yang tiba-tiba tumbuh lagi begitu. Iya, betul adik. Ini tempat, karena tempat tadi saya bilang itu, tempat-tempat itu kan untuk mencari uang mudah di situ. Oke. Nah, mudah sekali cari uang di situ. Macam di pasar, di situ kan cepat. Tapi kalau di rumah orang rasa mungkin apa, tapi kadang pengaruh lingkungan. Numpuk teman-teman juga ada titik-titik itu. Macam pasar Putih Kele, Jalan Raya, banyak itu. Jadi sudah, jadi cara pendekatan kita sampai kita bisa berubah nih kan dengan itu pelayanan rohani. Bagaimana pendekatan ke mereka? Iya, pendekatan, angkat potensi mereka lewat seni, kasih kesibukan. Jadi saat kita dulu tuh buat event-event terus, Biar mereka ada kesibukan. iya, tapi hadiahnya tuh mujizatnya luar biasa Tuhan buat itu. Kadang kita bikin dulu, bikin kegiatan dulu, bikin eventnya dulu, tapi hadiahnya malah tiba-tiba datang dari kakak-kakak yang sudah kerja, itu luar biasa. Hadiahnya biasa apa saja? Kadang ada uang pimpinan, terus piala Oke. kita kasih. Jadi luar biasa. Jadi didukung oleh ada beberapa senior-senior kakak-kakak yang peduli ke teman-teman di jalan. Ada mantan kepala-kepala distrik, ada mantan pejabat juga di Wamena sini. Banyak pejabat-pejabat yang dulu peduli karena di jalan tuh banyak sekali. Karena kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif, banyak yang mendukung. Kita bicara masalah pejabat, mungkin banyak yang belum tahu, mungkin juga di Wamena atau dimanapun, kakak Yomi Kogoya ini juga menjabat sebagai di KPA dan juga DPR ya. Ya. Dari anak jalanan sampai bisa mendapat posisi yang luar biasa. Di mana kakak punya teman-teman sudah menjadi pendeta, tapi kakak mendapat posisi, 2 posisi ya ini. 2 posisi, luar biasa sekali. Kalian penasaran? Kita akan podcast nanti di episode berikutnya. Terima kasih lagi buat kakak Yomi. Kita akan podcast tentang kakak punya perjalanan. Tadi sudah sangat panjang sekali. Saya juga penasaran bagaimana kakak bisa berada di KPA dan juga DPR. Kita akan podcast nanti di episode berikutnya. Oke, Baik. cukup sekian untuk podcast kali ini. Kalian penasaran bagaimana perjalanan dari anak jalanan sampai bisa berada di posisi yang sangat luar biasa untuk membangun di Jaya Wijaya. Sampai jumpa.